belajar bersama. Kenapa belajar bersama? Karena sebenarnya nggak ada satu orang pun itu yang benar-benar mahir ya untuk bisa benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan. Yang artinya apa? Artinya dalam kehidupan kita setiap hari, bahkan sepanjang hidup kita akan selalu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau ketika kita udah merasa bahwa hidup kita ini sudah benar, kudus, suci, di saat itu juga kita akan berhenti belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu bagi saya belajar kebenaran firman Tuhan itu tidak akan pernah ada habisnya, saudara ya. Selalu akan terus belajar seumur hidup bahkan ya. Nah, kita udah deket-deket Paskah ya. Paskah itu mengingatkan kita tentang apa, saudara? Paskah mengingatkan kita tentang apa? Kalau Paskah ingatnya? Oh, kayak telur ya. Ya, betapa kita, ya artinya kita diingatkan lagi betapa berharganya hidup kita, ya. Kita yang bukan apa-apa, kita yang berdosa ini, gitu ya, Tuhan rela lahir, terus kemudian mati, tapi kita tidak dibiarkan hidup tanpa pengharapan, saudara. Buktinya apa? Buktinya Tuhan bangkit, haleluya. Ya, karena bagi kita Tuhan lah kita punya harapan di dalam hidup, amin. So, sebelum saya mau mulai sharing hari ini, saya mau tanya, gimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Ada nggak yang hari ini sedang tidak baik-baik saja? Bisa jawab di dalam hati masing-masing ya. Sama, saya juga sama sedang tidak dalam kondisi yang cukup baik-baik saja sebetulnya. Tapi satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan itu baik, amin. Tuhan itu sayang, Tuhan itu mengasihi kita, dan Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita, amin. Haleluya. So, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau dibilang, saya tuh kalau bikin judul itu mesti bikin yang agak estetik gitu, saudara ya. Jadi hari ini saya mau kasih judul Give is Give, kayak hampir sama gitu ya spellnya ya. Artinya apa, saudara? Artinya adalah kita akan belajar bersama-sama tentang memberi sebenarnya, saudara. Memberi itu adalah anugerah, saudara. Kenapa memberi itu adalah anugerah gitu ya? Pertama, sebenarnya ini adalah yang apa ya? Yang menjadi apa ya? Sebuah perenungan buat saya dan juga keluarga terutama tentang hal memberi ini, saudara. Jadi mungkin dia suka error ya kalau saya jadi memberi ini sebenarnya saya kalau sekarang itu cari translate atau cari definisi atau cari arti gitu ya. Sekarang kita udah nggak sibuk buka repal gitu ya, waduh si paling milenial ya. Mungkin kalau Gen Z sekarang udah nggak tahu ya repal ya, tapi kalau tahu saya masih ada, saudara ya. Jadi kalau dulu cari arti kata ya itu masih buka repal itu Google-nya anak zaman baheula ya. Tapi kalau sekarang udah gampang banget, tinggal search aja di Google dia akan muncul gitu. Apalagi sekarang udah ada Gemini, ada ChatGPT, udah lebih gampang lagi ya kita untuk mencari sebuah deskripsi seperti itu. Nah, kalau saya buka di Google nih ya, memberi itu kalau dalam Alkitab adalah bentuk ibadah, saudara. Ternyata memberi itu adalah ibadah ya. Dan ekspresi kasih yang dilakukan dengan sukacita, kerelaan hati, tanpa paksaan, dan ini mencerminkan sifat Allah yang memang kita adalah Allah yang murah hati gitu ya. Nah,
hati untuk memberi. Yang pertama, takut kekurangan. Setuju saudara? Setuju ya. Apalagi orang kalau misalnya hidupnya itu belum yang bergelimpangkan harta, belum yang super rich gitu ya, yang ibarat kata masih pas-pasan gitu, pas butuh pas ada, puji Tuhan. Nah, pasti orang itu akan berpikir ketika untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, dia akan berpikir, kok pas modal aku kurang gitu kan. Kalau misalnya kita kekno, waduh gak sampai itu awal bulan ini, pertengahan bulan aja sudah pergumulan kan, sudah pergumulan, sudah bergerai air mata itu baru sudah pertengahan bulan. Nah, kok disuruh memberi kan? Ya kok saya dulu ya Tuhan ya, tak hitungnya dulu, takut kekurangan saudara. Yang kedua, itu biasanya fokusnya itu sama diri sendiri saudara. Jadi biasanya itu saya dulu itu sering ikut sebuah pelatihan ya tentang bagaimana sih kita harus manage keuangan kita. Itu bagus loh saudara, bagus dong ya. Bagaimana nantinya kita tuh bisa memiliki financial freedom, bagus banget. Itu ada saudara ya, teori-teorinya seperti itu ada. Tapi satu hal yang kita lupa, ketika kita mengikuti teori-teori yang seperti itu, seringkali kita tuh akhirnya fokus sama diri kita sendiri saudara ya. Apa yang pengen kita beli, apa yang pengen kita capai, apa yang pengen kita dapatkan, akhirnya kita cuma fokus sama diri kita sendiri. Kita jarang mau melihat apa yang terjadi sama saudara kita, apa yang terjadi sama teman sebangku kita, kayak sekolah ya, teman jejer kita ketika kita ibadah. Tahu nggak saudara kira-kira? Coba toleh kanan kiri ya, coba toleh kanan kiri. Nah, ada nggak saudara? Tahu nggak saudara kira-kira sebelah saudara itu sedang mengalami pergumulan apa? Kira-kira tahu nggak saudara? Tahu kalau anaknya sendiri ya, tapi anaknya sendiri juga nggak tahu saudara ya. Tahu kalau istrinya sendiri belum tentu saudara ya, kadang saling tidak mengetahui. Nah, kenapa orang akhirnya tidak mau memberi ya? Karena fokus kepada diri sendiri. Pencapaian apa nih? Goals apa tahun ini yang aku belum dapatkan? Oh, kalau goalsku belum tercapai, aku disuruh memberi. Saya nanti dulu ya, goalsku belum tercapai kok disuruh memberi. Tunggu dulu, wait ya, tunggu. Aku di sini kan prioritasku diri sendiri ya. Nah, yang ketiga adalah pengalaman dikecewakan. Pernah saudara berbuat baik sama orang, apapun dikasih gitu ya, bahkan apa semuanya yang ibarat kata dikasih, tapi ujung-ujungnya orang tersebut menyakiti saudara, musuh saudara dari belakang. Pernah saudara tahu kayak gini? Wes baik sama orang, ya, loman sama orang, apa-apa saudara kasih sama orang tersebut, tapi ujung-ujungnya ternyata orang tersebut menyakiti ya saudara. Nah, itu kadang menjadi sebuah pertimbangan orang. Kenapa orang akhirnya gak mau untuk memberi? Karena dia merasa trauma. Aku pernah dikecewakan sama orang ketika aku berbuat baik sama dia, ketika aku sering ngasih dia, kok tak bisa dilakukan itu, aku gak butuh digandain sih sebenarnya. Cuma paling enggak kamu jangan ngomong hal yang buruk tentang aku atau apalah ya. Harapan kita sebagai manusia kan gitu ya. Ketika kita memberi, ketika kita berbuat baik sama orang, pastilah dalam hati kita itu
Ya, jadi memberi jangan salah persepsi bahwa memberi itu hanya terkotakkan tentang materi, tentang uang, tentang barang, ya, tentang sesuatu yang berwujud atau berbentuk, gitu ya. Somehow waktu kita atau mungkin sebagai kita menunjukkan kasih kepada orang itu, ya kita datang, kita doakan, itu sudah merupakan bentuk memberi, saudara. Ya, nah. Kalau kita ngomong ada persoalan nih, ada sebuah persoalan kenapa kita butuh anugerah itu karena ada orang yang tidak mau memberi karena banyak alasan itu tadi. That's why kita butuh, ya ini bukan bahasa Inggris ya, butuh typo. That's why kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan yang memampukan kita untuk kita bisa memberi. Saudara, kadang untuk memberi itu bukan suatu hal yang mudah, ya saudara. Kita akan lebih masuk lagi, ya saudara, ya. Kita akan belajar dari satu nats. Kita buka sama-sama di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita baca bersama-sama, ya saudara, ya. Saudara untuk berdiri deh biar lebih semangat, ya. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Sudah ketemu, saudara? Sudah siap membaca? Kita sama-sama katakan amin. Amin. Saya baca dari ayat ganjil. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Yang 7 kita baca bersama-sama. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam sesuatu, dalam perkataan, dalam pengetahuan, untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga. Tepuk tangan dulu, saudara. Sekarang dulu lagi. Nah, saudara, kalau tadi saudara sempat notice gitu ya, tentang kisah jemaat di Makedonia ini, saudara. Jadi ceritanya ada timnya Paulus gitu ya, yang lagi pelayanan di sana. Kalau tadi saudara baca, kira-kira jemaat Makedonia ini lagi di kondisi yang baik-baik aja nggak, saudara? Enggak, ya. Mereka sudah mengalami apa, saudara? Mereka sudah mengalami apa ini? Di ayat yang kedua, ya, tadi dikatakan bahwa mereka ini sedang mengalami cobaan, saudara. Sedang dalam posisi yang menderita, ya. Dan bahkan di situ di ayat 2 itu dikatakan mereka sangat miskin, saudara. Berarti kira-kira apa ya? Berarti bisa dibayangkan, ya saudara, keadaan digambarkan di Alkitab ini mereka dalam cobaan, lagi menderita dan sangat miskin. Berarti mereka ini lagi nggak baik-baik aja, saudara. Mungkin ekonominya ini lagi gonjang-ganjing gitu ya. Mungkin kalau dibayangkan, mungkin kayak kita dulu zaman waktu Krismon gitu ya, apa-apa sulit, ya. Keadaannya lagi nggak baik-baik aja. Mungkin mau makan sulit, ya, mau beli sesuatu sulit. Mereka sangat menderita, saudara. Tapi ketika ada tim pelayanan, ya, dari Paulus ini datang ke sana, yang mereka lakukan apa, saudara? Ya, mereka mau memberi melampaui kemampuan mereka, saudara. Mau memberi melampaui. Kalau melampaui kemampuan mereka, artinya apa, saudara? Artinya
kondisinya lagi gak punya uang mungkin, gak punya apa-apa mungkin, makan juga mungkin lagi susah gitu ya. Tapi mereka mau memberi melampaui kemampuan mereka. Dan saudara di ayat yang ketiga itu mereka gak cuma sekedar memberi apa yang mereka punya, bahkan mungkin dia punya 3 gitu ya, mungkin buat keluarganya 1, buat pelayan Tuhan 2 saudara. Ya. Tapi di situ dikatakan bahwa mereka nggak cuma sekedar memberi apa yang mereka punya secara materi, tetapi mereka juga memberikan diri mereka untuk membantu pelayanan para hamba Tuhan. Saudara, ini poin yang susah saudara. Kalau kita lagi dalam kondisi yang kita punya, kita dalam kondisi yang kita sedang tidak lapar saudara, kita lagi ada di kondisi yang kita lebih, mungkin ketika kita mau memberi itu mungkin ya wes lah, apa yang kita beri mungkin nggak sampai 1% dari apa yang kita punya. Tapi saudara pernah membayangkan nggak ketika saudara lagi tidak baik-baik saja, ketika mungkin keadaan saudara Tuhan izinkan ya, tapi kita tidak berdoa semoga keadaan kita baik-baik aja terus ya. Tapi once mungkin satu kali mungkin Tuhan izinkan keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin Tuhan izinkan kita ada di titik terendah di dalam kehidupan kita saudara. Coba saudara tanyakan kepada diri saudara sendiri, kira-kira saudara masih punya hati nggak untuk memberi? Nggak cuma sekedar materi ya saudara. Saudara masih mau punya hati nggak untuk tetap datang pelayanan, walaupun saudara lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik saja? Saudara masih mau nggak meluangkan waktu saudara untuk peduli sama orang lain, peduli sama jemaat, peduli sama keluarga, meskipun nanti saudara lagi orang-orang lagi gak baik-baik saja, lagi hancur-hancur aja. Nah, seringkali saudara, seringkali kita tuh bisa benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan, bukan saat kita lagi di kondisi baik-baik saja, tapi justru ketika keadaan kita gak baik-baik saja, masih bisa gak kita melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti jemaat di Makedonia ini saudara, mereka lagi menderita, mendapatkan cobaan yang luar biasa. Mereka lagi dalam kondisi yang sangat miskin, tapi yang mereka lakukan justru memberikan yang terbaik untuk pelayan Tuhan yang ada di sana. Nah, ini poinnya di sini saudara. Secara manusia tidak mungkin seseorang itu mau memberi atau bisa memberi dalam keadaan yang begitu sulit. Ya, kita ngomong tentang logika ya saudara, logika kita sebagai manusia. Kayaknya nggak mungkin kita tuh bisa memberi. Ya jemaat Makedonia ini nggak mungkin mereka itu mau memberi, mereka mau membantu pelayanan dengan segala keterbatasan mereka. Artinya apa saudara? Artinya kemampuan untuk kita itu bisa memberi itu adalah pemberian dari Tuhan, ya. Nah, saya ulangi ya. Jadi kemampuan untuk kita bisa memberi itu adalah pemberian dari Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Jadi ketika kalau kita tahu kita lagi gak baik-baik saja, tapi kita masih bisa memberi kepada orang, itu bukan karena kekuatan kita saudara, itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita mampu, tapi itu adalah karena anugerah yang Tuhan berikan untuk kita, sehingga kita punya kekuatan untuk kita bisa tetap berbagi, kita bisa tetap memberi di dalam segala keadaan yang kita alami saudara. Amin. Itu yang dinamakan kenapa memberi itu adalah anugerah. Karena kalau berdasarkan logika kita, pemikiran kita, hitung-hitungan kita udah gak akan ketemu saudara. Gak akan ketemu kalau kita gak benar, kalau Tuhan gak ngasih hati itu ke kita untuk kita bisa memberi, gak akan kita bisa memberi saudara. Ya, jadi itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita juga selain kita ngomong tentang memberi ya saudara ya, kita juga mau membahas tentang pemberian yang murni. Ini masuk next level lagi saudara, yang gak gampang. Mungkin kalau kita ngasih ya wes ngasih memberi gitu ya. Tapi kita tanyakan sama diri kita lagi, apakah pemberian kita kepada orang itu murni apa enggak saudara? Di dalam Alkitab ada banyak banget
Sebenarnya Tuhan itu udah nge-spill ke kita. Gimana seharusnya kita sebagai anak Tuhan yang sudah diberikan kasih, yang hidup bersama Tuhan, itu seharusnya kita memang memiliki hati yang selalu mau memberi, saudara. Contohnya di Alkitab itu banyak banget, saudara. Janda di Sarfat, masih ingat? Yang dia cuma punya sekepal tepung dimasak, dimakan, terus mungkin mati, tapi justru diberikan kepada siapa, saudara? Elia. Terus masih ingat juga tentang kisah seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan untuk diberikan, saudara. Saya tuh kadang merenung ya tentang yang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Saya tuh membayangkan di Alkitab memang tidak ditulis anak itu umur berapa. Tapi saudara bisa membayangkan kalau di dalam Alkitab ditulis anak, berarti kemungkinan dia itu pasti di bawah 17 tahun, saudara ya. Karena bukan usia remaja, di Alkitab tidak dijelaskan tentang remaja. Nah, saudara, di usia 10 tahun, mungkin 11 tahun itu adalah usia-usia di mana anak itu egois, gak sih, saudara? Benar ya? Kayak ini gopekku, ini milikku. Kalau ini ngasih orang nanti aku lapar gimana? Ya kan? Tapi karena Tuhan ngasih dia hati, karena Tuhan ngasih dia anugerah, dia ngasih 5 roti dan 2 ekor ikan itu untuk akhirnya bisa jadi untuk memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 raja, saudara. Itu adalah anugerah, saudara. Itu adalah anugerah. Kenapa seorang anak yang seharusnya dia adalah usia egois, yang ini gueku, itu gueku, tapi dia bisa menyerahkan itu. Dan disitulah mujizat terjadi, saudara. Ya. Nah, kita coba buka ya. Pertama, pemberian yang murni itu harus dengan hati yang tulus, bukan untuk pamer, saudara. Kita buka di ayatnya Markus 12 ayat 41 sampai 44. Ya. Oke, di Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Artinya apa, saudara? Janda ini datang, dia itu cuma punya 2 peser, dia bawa dan semuanya diberikan persembahan. Jadi kalau misalnya bisa dibayangkan kalau kita punya harta ya, atau mungkin di dompet kita itu ada ATM yang blank gitu ya, yang unlimited gitu. Terus kita kasih itu untuk persembahan semua, mungkin ya, saudara. Nah, kalau di Markus 12 ini tuh diceritakan ada orang kaya yang ngasih, ya nominalnya besar, tapi sebenarnya nominal besar itu mungkin nggak ada apa-apanya dengan apa dari keseluruhan total yang dia miliki, mungkin nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi janda miskin itu datang dengan semua yang dia miliki dan semua yang dikasih, saudara. Itu artinya apa? Tuhan kasih dia anugerah untuk dia bisa memberi, saudara. Kalau Tuhan nggak kasih anugerah, ya pasti janda itu mungkin berpikir, ya udahlah, sama kayak yang kisahnya di sana mungkin ya ini mungkin tak beli nopo tahu saat itu gitu ya, mengganjil perut, terus mari ya wes. Tapi yang dia lakukan enggak, dia memberikan itu persembahan. Dan di sini berbicara juga tentang ketulusan, saudara. Ya, mungkin si janda ini sembunyi-sembunyi kayaknya ya, mau ngasih itu. Kadang kalau kita persembahan yang kecil gitu ya, dilempet sampai cuilan, sampai ketok gitu ya. Kalau kita persembahan nominal yang kecil gitu ya. Tapi kadang ada orang juga yang mungkin persembahan orang cukup gede dijembrek gitu, ditaruh gitu. Tapi di sini nggak ada, saudara ya. Nah, itu berbicara juga tentang ketulusan hati, saudara. Jadi ketika kita mau memberi, saudara, ya kalau di Matius dikatakan kan kalau kamu ngasih tangan kanan di tangan kirimu, belekne ya, sembunyikan. Jadi maksudnya apa, saudara? Ketika kita memberi,
Ya bukan karena niatnya adalah pengen dipuji, ya, tapi berikan dengan tulus. Kalau bisa jangan ada orang yang tahu, saudara. Jangan ada orang yang tahu. Nah ini susah juga, saudara ya. Tapi kita mau sama-sama belajar. Terus kemudian yang kedua, memberi pemberian yang murni itu artinya sukarela, bukan karena sebuah paksaan. Kita buka ayatnya di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan untuk saudara. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, saudara. Saudara kadang ada yang, ya di sini nggak ada sih, mungkin di tempat lain ada yang kayak, oh ya ada janji iman ya, langsung ditodong. Berapa nominalnya? Oh berapa? Oh berapa? Nah ketika di posisi yang kayak gitu kan kadang suka malu ya kalau misalnya kita mau kasih nominal yang kecil, atau mungkin akhirnya yang terjadi apa, jor-joran, saudara. Bukan dari hati yang ikhlas, tapi karena jadinya bukan karena dengan ketulusan dan kerelaan hati, saudara, tapi karena ya ada faktor yang lain, karena ada faktor paksaan maybe ya, karena mungkin merasa ini aku dalam kondisi terpaksa, ya wis lah nggak apa-apa wis daripada aku isi, ya kan, akhirnya mau memberi. Tapi sebenarnya kalau kita belajar tentang firman Tuhan, ya memberi itu kalau misalnya ikhlas berikan, kalau enggak ya mending enggak gitu, saudara ya. Jadi kalau misalnya saudara ikhlas ya kasih, tapi kalau enggak bukan dari kegerakan hati, ya mending jangan, saudara ya. Lalu yang ketiga, memberi itu sebenarnya mendatangkan sukacita, bukan duka cita. Saudara pernah nggak ngasih seseorang, ya, entah itu dimanapun lah, saudara ngasih seseorang, setelah saudara ngasih itu ada sukacita dalam hati saudara? Pernah, saudara? Kayak seneng gitu. Oh ya, aku kayak ada rasa apa ya? Ada rasa bahagia, ada rasa damai, ada rasa sukacita yang kita rasakan ketika kita setelah kita memberikan sesuatu kepada seseorang, saudara. Pernah nggak, saudara? Ya, pernah ya, saudara ya. Karena ya balik lagi bukan cuma sekedar materi, saudara, tapi mungkin kita pernah memberikan waktu kita untuk mendengarkan seseorang sampai akhirnya mungkin orang itu berterima kasih gitu ya sama kita. Terima kasih ya kamu sudah datang hari ini. Terus kita merasa sukacita, ketika kita pulang kita merasa sukacita, kita nyanyi lagu bisa sukacitanya, saudara ya. Nah, karena memang kalau memberi dengan hati yang murni itu memang pemberi apa ya? Ketika kita memberi harusnya mendatangkan sukacita, saudara. Tapi kalau ketika kita memberi dan ternyata membuat kita jadi duka cita, alias sedih, lapor, tak kayak noyo menyesal, ya berarti itu bukan pemberian yang murni. Kita buka ayatnya di Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Saya akan bacakan untuk kita semua, saudara. Dalam segala sesuatu telah memberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudara ya. Nggak apa-apa, ada kalanya mungkin kita harus menerima gitu ya, tetapi kita sebagai anak Tuhan itu harus punya mental bahwa kita layak memberi, karena Tuhan sudah memberi banyak sekali pada kita, yang memberi kita berkat, memberi kita kesehatan, memberi kita apapun itu ya. Jadi koreksi lagi, saudara, ketika saudara memberi, apakah after effect apakah dampaknya setelah itu membuat saudara jadi sukacita, atau justru membuat saudara merasa menyesal, atau membuat saudara malah merasa kayak berduka cita gitu ya, habis ngasih orang terus kayak sedih gitu ya, apa gitu ya. Nah, coba tanyakan kepada diri saudara lagi gitu ya, kira-kira ketika kita memberi itu bagaimana sih hati kita, bagaimana sih yang kita rasakan pada saat itu, saudara. Nah, ini saya punya satu, saya sudah dipesannya tadi sama suami saya, saudara, kalau maksimal 30 menit ya, kalau bisa 15 menit gitu katanya. Dan saya sudah ditagi per saudara di sebelah sana, ya makanya dia sengaja duduk belakang gitu ya. Oke, jadi saya punya satu pertanyaan ya, yang ini juga saya tanyakan kepada diri saya sendiri juga. Pernah nggak saudara sedang mengalami pergumulan, sedang dalam kondisi kekurangan
ada persoalan yang berat, intinya keadaan saudara itu lagi nggak baik-baik saja gitu ya. Tapi ada orang yang menghubungi saudara untuk meminta pertolongan. Pernah nggak saudara? Kalau saat ini mungkin belum pernah, mungkin nanti, mungkin ya, mungkin buat nanti satu kali saudara akan mungkin mengalami hal seperti ini. Kira-kira respon saudara seperti apa? Coba bisa dijawab di dalam hati saudara sendiri ya. Ketika kita benar-benar merasa kekurangan, kita lagi nggak baik-baik aja, tapi ternyata ada orang yang dengan tulus dan mungkin orang itu datang sama kita dengan keadaan yang malu saudara untuk meminta pertolongan kita, yang sebenarnya kita sendiri juga mungkin yang dia minta itu pres sesuai dengan apa yang kita punya. Kira-kira saudara, what should we do? Apa yang akan kita lakukan? Bagaimana respon saudara? Ya? Bagaimana respon saudara ini? PR saudara ya. Jadi kalau misalnya saudara pernah mengalami itu dan respon saudara adalah ternyata memberikan apa yang saudara punya, berarti saudara sudah mendapatkan anugerah itu dari Tuhan untuk memiliki hati yang mau memberi saudara. Tapi kalau saudara belum pernah mengalami dan mungkin nanti suatu ketika saudara mengalami, coba tanyakan kepada hati saudara, apakah hati saudara ada gerakan, apakah hati saudara ada satu apa ya saudara, desakan itu saudara, wes kayak no, gitu ya. Itu adalah Roh Kudus yang mungkin bicara di dalam hati kita saudara. Saya mau tutup ya sharing kita hari ini dengan satu sharing. Kenapa saya mengangkat gitu ya tentang pemberian, tentang memberi, karena sebenarnya saya dan juga suami saya ini sedang belajar saudara tentang hal memberi gitu. Ya saya sudah pernah cerita sama saudara, sudah pernah sharing gitu sama saudara bahwa kami berangkat berumah tangga itu bukan dari plus ya, tapi bukan dari nol lagi juga, tapi benar-benar dari minus saudara ya. Dan sampai hari ini pun Tuhan membawa keluarga kami ini yang mungkin umurnya itu belum apa-apa ya saudara ya, mungkin masih cabar dulu ya, kecil banget. Mungkin dibanding saudara yang mungkin usia pernikahannya sudah belasan tahun atau mungkin ada yang sampai puluhan tahun, puji Tuhan gitu ya. Nah kami juga masih terus berproses gitu ya tentang kehidupan rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa. Nah tapi kami berdua ini punya kesamaan dari berjuta-juta perbedaan. Kami punya kesamaan saudara ya, sama-sama bukan pewaris sama-sama merintis dengan pewaris gitu ya. Kalau yang di quotes-nya di TikTok ya, di Instagram ya, sorry aku merintis bukan pewaris gitu ya. Nah kami berdua itu sama-sama merintis bukan pewaris saudara ya, dan bisa dibilang juga kami berdua ini jadi kayak semacam tumpuan gitu saudara. Karena saya anak tunggal dan kebetulan orang tua saya itu juga bisa dikatakan belum mandiri secara finansial. Artinya saya sebelum jadi tulang rusuk, saya jadi tulang punggung dulu saudara ya. Nah, kami memiliki kesamaan di situ saudara, yang sampai ketika kami menikah itu masih tetap melekat sama kami. Artinya ketika semua orang di sekitar kami itu membutuhkan sesuatu, itu pasti larinya ke kami gitu ya. Padahal sebenarnya itu juga bukan yang kayak luar biasa gitu. Kalau lihat Instagram saya, mungkin orang itu kan lihat saya tuh sukses kayak saya juga sia-sia gitu. Amin, saya aminin aja ya. Karena sebenarnya kalau di sosial media itu memang etalase saya sebagai portofolio, sebagai seorang MC saudara. Jadi ya pasti di sini kerjaan terus gitu ya, dengan necis gitu bajunya, kalau MC juga pasti necis gitu kan ya. Jadi orang mungkin melihat first impressionnya itu dia nangis kayak raya gitu ya, oke gitu pasti. Jadi setiap kali ada apapun gitu ya dari pihak keluarga saya atau keluarga suami saya, itu pasti datanya itu ke kami saudara. Nah tapi ya sudah sebagai anak Tuhan kita juga ya, kita memang diajarkan untuk memberi, tapi kita juga diberikan hikmat saudara ya, untuk kita benar-benar bisa tahu mana saatnya memang kita benar-benar memberi, mana saatnya kita memang bisa memberikan pengertian seperti itu ya. Nah, yang sering kami alami itu saudara, sebenarnya ya ketika saudara datang ke kami, itu kadang kalau suami saya itu nggak ini ya, orangnya selos-selosan, si ono, wes kasih gitu ya. Kalau saya sebagai perempuan ini masih yang ngerem gitu ya, udah sih, ini kayak aku lihat orangnya aku nggak begitu gimana gitu ya untuk kasih, jadi yaudahlah nggak usah dipinjemin tapi dikasih, tapi dengan nominal yang sekian aja gitu ya. Nah
butuh gitu ya, kita tuh bisa ngasih gitu. Karena ketika orang butuh tapi kita nggak ada, itu rasanya sedih gitu saudara. Rasanya tuh kayak besok tolong ya, sorry ya, sedih gitu saudara, nggak bisa bantu itu. Nah tapi ada satu jawaban dari suami saya itu yang saya ingat sampai sekarang saudara. Dia bilang kayak gini saudara, kalau setiap orang datang ke kita ada, setiap kali dia butuh kita ada dan selalu kita kasih, nanti dia nggak berharap sama Tuhan, nanti dia berharapnya sama kita. Nah itu yang akhirnya membuat saya, wah iya ya, berarti dia mungkin kenapa Tuhan sekarang masih izinkan kita ada di level yang bukan gimana ya, tapi kalau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Ya dia bilang kayak oh iya ya, berarti ya memang gak selalu saudara gak selalu kita memang bisa memberi secara materi, tapi somehow saya kasih kekuatan gitu ya, gak apa-apa sekarang lagi butuh kayak gini, sekarang lagi susah kayak gini, gak apa-apa, tapi tetap percaya aja sama Tuhan. Aku aja sekarang juga sama kok, aku juga lagi di posisi yang gak ada kok, tapi kita sama-sama berdoa, Tuhan pasti akan cukupkan. Tuhan gak mungkin membiarkan kita tuh sampai kelaparan, Tuhan gak mungkin biarkan kita tuh sampai benar-benar jatuh sampai tergeletak. Ayo kita doa bersama-sama. Mungkin kami berdua gak bisa ngasih materi sesuai apa yang dibutuhkan sama orang tersebut, tapi kita bisa membagi hidup kita bisa membagi kekuatan untuk orang tersebut. Jadi bentuknya berbagi itu gak selalu tentang materi saudara, gak selalu tentang harta, gak selalu tentang sesuatu benda yang berharga. Kita harus pahami bahwa Tuhan itu sudah ngasih kita kasih yang sangat luar biasa. Tuhan sudah ngasih kita kehidupan, Tuhan sudah mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan kita. Yuk saudara, kita mau belajar bersama-sama, kita mau bersyukur, kita mau pahami bahwa ketika kita bisa memberi, itu benar-benar bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. God bless you saudara. Saya udah mau musik untuk maju ke depan. Kita akan satu pujian. Saya dan saudara berbagi berdiri. Kita mau sama-sama tanyakan sama diri kita lagi. Kita mau tanya, kira-kira sejauh ini, selama ini kita udah punya hati memberi atau belum ya? Kalau saudara merasa bahwa saudara belum memiliki hati untuk memberi, coba saudara berdoa sama Tuhan supaya Tuhan yang memberikan saudara kemampuan untuk saudara bisa memberi. Bukan di saat saudara sedang baik-baik saja, tapi justru di saat saudara sedang tidak baik-baik saja. Dan ketika Tuhan izinkan ada seseorang yang meminta pertolongan kepada saudara, dan saudara bisa beri itu saudara. Minta kekuatan sama Tuhan, biarlah anugerah itu turun atas saudara, sehingga saudara nggak lagi jadi orang yang self-centris, saudara nggak jadi orang yang cuma peduli sama diri sendiri. Saudara mulai melihat sekitar saudara dan mulai melihat kira-kira kita tuh ini butuh apa. Mungkin ada yang butuh teman untuk bercerita, mungkin ada yang butuh didoakan. Kita mau sama-sama minta anugerah itu sama Tuhan supaya kehidupan kita ini saudara bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sama-sama kita naikkan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Sedia waktu.
sulit untuk berbagi. Tuhan sudah memberikan contoh buat setiap kami bahwa Tuhan itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Tuhan itu adalah murah hati, suka menolong, suka berbagi. Mungkin selama ini kami jadi anakmu, jadi pelayanmu, jadi jemaatmu, belum bisa meneladani. Bahkan kami enggan meneladani hal-hal ini. Ampuni kami Tuhan, karena itu di hadapanmu, di matamu tidak berkenan. Ampuni kami ya Tuhan. Ini sampai hari ini roh yang masih berhubung, yang masih berkecamuk di dalam hati dan pikiran kami. Kami mau panggil satu pribadi, satu nama kita sekarang, Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan Kau dulu, Kau keluar dari hati-hati kami dan jangan kembali lagi. Karena roh itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Berikan kami Tuhan roh yang murah hati, roh yang suka berbagi sesuai kebenaran 9 kuat. Terima kasih ya Tuhan buat firman malam, membuka mata rohani kami, menopang kami. Kami percaya bahwa selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus mengumandangkan telinga kami, terus mengumandangkan pikiran kami dan hati kami, memutarkan di dalam hati kami, agar kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar saja dulu, tapi menjadi pelaksana-pelaksana Tuhan. Itu yang Kau kehendaki buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati Mbak Diana dalam pernikahannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya, senantiasa Tuhan yang baik. Tuhan menolong, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Jadikan keluarga kecil ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Makasih ya Tuhan buat kami. Tadi bahasa kami yang memberikan persembahan kepada kami. Apa yang kami punya sampai hari ini kami meyakini bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Dan kami memberi uang karena kami berlebih, tapi kami mengasihi Tuhan. Dengan ungkapan syukur dan berrasa-rasa terima kasih, kami akan memberikan penuh sukacita bersama-sama dengan